saya himbau seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting. Salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar tidak boleh dilekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, bincang-bincang redaksi Mayoa TV hadir kembali pada kesempatan kali ini dengan topik-topik hangat seputar pesta demokrasi atau pemilu 2024 yang sementara sudah selesai dan tinggal menunggu hasil perhitungan resmi. Pada bincang kali ini kami akan mengangkat topik mengenai istilah-istilah atau topik mengenai prediksi ya atau analisa dari lembaga survei dalam menjalankan metode-metode mengawal pemilu ini melalui beberapa istilah. Ya, seperti kita ketahui bahwa istilah yang sering muncul pada saat ini adalah survei pemilu, quick count, exit poll, dan real count. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih mengutamakan bobotnya di quick count ya untuk bincang-bincangnya. Pada kesempatan ini saya Leo Prianto Wardiana dan Pak Andi Yulham dari redaksi Mayoa TV akan membicarakan ini dengan santai. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran buat pemirsa sekalian. Pak Andi Yulham. Ya. Seperti kita ketahui bahwa survei pemilu itu adalah suatu metode wawancara terhadap perilaku pemilih sebelum melakukan pemilihan umum. Ya. Sementara quick count adalah perhitungan suara setelah 2 jam pencoblosan. Berdasarkan berbasis TPS. TPS ya, yang dianggap representatif. Ya. Sementara exit poll sendiri adalah survei pemilih setelah melakukan pencoblosan. Ya. Itu pun kembali lagi ke perilaku dari pemilih dalam menjawab. Sementara real count sendiri adalah perhitungan resmi dari KPU. Ya. Nah, bobot di sini yang akan kami coba kasih tanda tebal yaitu quick count. Ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa quick count adalah instrumen yang paling pantas atau paling diandalkan dan reliable dalam mengawal hasil pemilu dengan laporan secara real time. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa quick count secara tidak langsung akan mencoba menggiring opini publik. Nah, di samping itu juga terdapat potensi juga di sini. Potensinya macam-macam. Ya mungkin potensi kecurangan atau apa, ataupun potensi-potensi yang mengakibatkan opini publik itu akan terbentuk. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, Pak Dilam dalam menganalisa beberapa pendapat yang berkembang ini? Terima kasih, Pak Neo. Jadi di 3 komponen itu, exit poll, survei maupun count, sebagai metode ilmiah ya bagus. Nah itu dulu ya, kita poinnya di situ dulu. Sebagai metode ilmiah itu bagus dan saya kira terakui di dunia akademik secara ilmiah. Problemnya adalah apakah pelaksanaan quick count atau survei itu dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang benar. Nah, itu yang jadi soal. Nah, jadi soal. Jadi sebagai disclaimer dulu di awal bahwa sebagai metode ilmiah bagus. Karena ini jangan sampai misalnya kita ada pernyataan. Tadi contoh itu ada video yang pertama kali disampaikan itu ada video mengetengahkan pendapat TF Saifullah Fatah
Wah, jangan lagi ya semacam jangan lagi berpatokan pada hasil. Itu bukan serta-merta bahwa kita menafikan keberadaan daripada quick count sebagai metode ilmiah. Ya. Nah, yang jadi persoalan bahwa kalau kecenderungan daripada quick count atau survei itu akan untuk bukan lagi sebagai kepentingan ilmiah, tapi ada kepentingan-kepentingan yang disorot, kira-kira begitu. Disorot. Ya. Oh, berarti ini ada semacam mungkin Pak ya, request ya, ada pesanan khusus mungkin Ya, itu kan salah satu ya. untuk lembaga survei Ya. itu melakukan metode seperti quick count tadi. Ya, harusnya kan independen. Oh, independen. Ya, harusnya kan independen. Karena kalau independen berarti kan metodenya juga melaksanakan metode kaidah-kaidah ilmiah. Nah, tapi kalau misalnya metodenya objektif, tentu hasilnya juga subjektif. Ya. Nah, contoh misalnya kalau dia dipesan oleh orang-orang tertentu, maka hasilnya tentu akan mengacu kepentingan orang tertentu yang jadi problem. Ya, ini saya teringat dengan pertama kali quick count ini diterapkan. Ya. Sebenarnya itu tahun kalau tidak salah 97-99 ya, pemilu saat itu. Ya. Karena memang ada pemilihan caleg dan pilpres. Dan esensi daripada quick count pada saat itu adalah mengawal suara-suara yang perhitungan suara secara secara lebih teknis di lapangan. Ya. Nah, dalam arti ini untuk mengurangi potensi kecurangan. Namun saat itu hasil daripada quick count itu memang belum dipublish secara besar-besaran. Nah, baru pada tahun sekitar 2004 beberapa lembaga survei akhirnya mengajukan diri untuk melakukan quick count, dan itu menjadi indikator bahwa animo masyarakat untuk melihat hasil quick count itu sangat tinggi, utamanya di media-media. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, mengapa lembaga-lembaga survei ini melakukan perhitungan itu dengan tujuan untuk membentuk opini kah, atau tujuan untuk memang mengawal pemilu secara transparan? Ya, ini kan dua hal. Iya. Tadi mau mengawal transparansi pemilu atau memang membentuk opini. Ya. Ini kan dua hal ya. Jadi dua sisi mata uang jadinya. Kalau digunakan salah ya jadinya pembentukan opini. Tapi pembentukan opini juga belum tentu jelek-jelek amat. Kalau pembentukan opini itu dalam rangka mengimbangi kemungkinan kecurangan, betul. Ya. Tapi kalau menjadikan pembenaran daripada kecurangan itu yang salah. Nah, jadi pembenaran daripada kecurangan, itu tanda kutip ya. Jadi pembenaran dari kecurangan itu yang jadi masalah. Artinya antara hasil quick count dengan real count harusnya berada dalam posisi saling mengoreksi. Yang jadi masalah kalau dia justru saling menguatkan. Iya, toh. Kok saya menguatkan? Karena kan istilahnya begini, kalau real count penyelenggara pemilu adalah yang dilaksanakan pemerintah, maka quick count itu harusnya jiwanya adalah jiwa oposan, kritis terhadap hasil itu. Karena independen. Ya. Tapi kalau yang terjadi sekarang saling membenarkan kan jadi problem. Betul. Masyarakat itu untuk kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendapat pembanding jadi hilang. Ya. Oke. Ini memang tim redaksi Maiwa TV memang telah mencoba merangkum itu beberapa lembaga survei yang melakukan publish quick count itu secara hampir merata ya di semua media televisi. Ini di luar media online ya. Media televisi ini yang dianggap resmi sebagai saluran resmi pengumuman hasil pemilu. Namun di sini saya perhatikan bahwa dari 83 lembaga survei yang terdaftar di KPU, kenapa sekian? Hanya hitungannya tidak sampai 1% ya? Tidak sampai 10% lembaga survei yang menyampaikan hasilnya di situ, Pak. Itu pun juga tanda kutip ya monopoli para televisi. Jadi satu suara. Jadi sistemnya
dipublikasi dalam sistem kayak semacam TV pool. Oh, TV pool ya. Satu sumber, semua televisi mempublikasikan dalam satu sumber itu. Itu kan sebenarnya kita tidak bilang-bilang pasti salah, tapi kan memberi ruang pada publik untuk menghargai atau mengkritisi. Terus pendapat lain kok nggak ada gitu. Ya. Nah, jadi kan misalnya contohnya tadi, ini ada 6, anggap itu 6 penyelenggara lembaga survei itu melaksanakan. Terus yang 70 lembaga survei lain mana suaranya? Ya, kita butuh pembanding, paling tidak bahwa jangan ya, kalau ini kan sajiannya kan seragam. Nah, sajiannya seragam, dengan demikian kita sekali lagi kita tidak bilang itu salah atau benar. Ya. Tapi ini seragam. Sementara ini yang objek yang disurvei dinamis, bukan barang statis. Ya, in progress terus, uploading terus. Iya, dia harusnya, tapi kok hasilnya seragam. Padahal dalam metode survei, metode penelitian, bahkan benda yang tidak bergerak pun, kalau 2-3 yang meneliti pasti beda hasilnya. Tidak mungkin persis. Betul. Iya. Nah, ini kan barang dinamis. Yang disurvei orang, disurvei pendapat, yang disurvei bahkan data. Bagaimana mungkin hasil yang cuma 6 itu bisa menggambarkan seluruh survei secara secara garis besarnya kan? Ya, secara garis besar. Nah, itulah yang membuat ini sekali lagi sebagai tanda kutip bahwa membuat celah orang menaruh curiga. Ya. Alhasil sekarang ini kan akhirnya jadi orang bilang ya jangan percaya lembaga survei, jangan percaya quick count, jangan percaya quick count, itu kan ya sesuatu fakta yang tidak bisa dihindari akhirnya. Oke. Ini bicara masalah independensi ya, lembaga survei, Pak. Seperti kita ketahui kan bahwa itu tidak butuh biaya yang sangat besar. Ya, itu deh. Untuk mereka bekerja melakukan perhitungan quick count, meskipun perbedaannya pada era tahun 97-99 itu memang hampir semua TPS ditempatkan relawan. Ya. Namun sekarang ini mereka hanya menentukan beberapa sampel TPS yang dianggap representatif gitu untuk menjadi sumber metode penelitian mereka. Nah, yang jadi pertanyaan di sini masalah biaya, Pak. Yang kami bayangkan bahwa setiap relawan itu kan bekerja di setiap TPS berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Nah, belum lagi biaya-biaya belanja iklannya mereka. Istilahnya biaya. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Apakah hasil quick count mereka itu dibeli sama televisi atau mereka yang membayar slot waktu di televisi? Ini kan jadi curiganya ke situ. Iya. Curiganya ke situ bahwa ini ada semacam tanda kutip ya, semacam transaksi dagang. Oh iya. Ya, jadi membeli jasa. Ya kalau secara ekonomi itu kan wajar jual beli. Problemnya ini adalah menyangkut soal pekerjaan ilmiah. Pekerjaan yang harusnya berlatar belakang akademis. Nah, kalau berlatar akademis itu kan harusnya independen hasilnya. Prosesnya independen, hasilnya independen. Tapi kalau misalnya ada pesanan khusus, tentu independensinya ini ada gambaran nggak kira-kira perkiraan ini kisaran berapa nih? Satu lembaga survei untuk melakukan metode quick count ini ada gambaran nggak kira-kira? Kan begini nih, coba kita simulasi nih, paling gampang. Ada sebuah lembaga survei dalam sebuah wawancara mengatakan dia ambil sampling kalau quick count ya, quick count itu kan 2.000, kebanyakan ambil 2.000 sampai 2.500 sampel TPS. Menurut pengakuannya, ini pengakuan bahwa tiap TPS itu ada orangnya. Ya. Pertanyaannya, orangnya itu dihonor berapa? Ya, betul. Coba contoh misalnya. Kalau dihonornya 1 juta aja, artinya itu relawan bukan orang yang dari Jakarta dikirim ya. Kalau dari Jakarta dikirim kan lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Katakan 500 atau 1 juta. 1 juta kan berarti 2,5 miliar. Ini hitung-hitungan di atas kertas ya. 2,5 miliar ya. Berapa? 2.500. Iya. 2.500 ya 2,5 miliar ya. Iya. Kalau 1 juta ya. 1 juta.
1 juta, 2,5 miliar. Itu biaya Itu respondennya saja itu sudah 1,5 miliar. Itu sudah termasuk biaya konsumsi, komunikasi atau? Ya anggaplah sama, anggaplah masuk bahwa itu konsumsi ya? Anda transport 1 juta per relawan. Per relawan. Kalau dikurangi katanya cuma 500.000 ya, 500 tinggal dikurang 1,7 setengah M. Nah, biaya pengolahannya di Jakarta misalnya, biaya mengolah data, IT-nya, biaya ahlinya, biaya operatornya, biaya belum kalau harus disisihkan untuk keuntungan lembaga. Iya, betul. Ya, berarti kan miliaran. Nah, sementara survei yang sebelum quick count itu kan mereka melaksanakan survei sampai dua minggu sekali. Kan luar biasa kan anggarannya. Nah, sekarang kalau tidak ada pendananya bagaimana? Bukan berarti pendana itu tidak boleh, silakan pendana. Cuma problemnya adalah tidak disampaikan bahwa pendananya siapa. Karena kan publik berhak tahu. Kalau pendananya ketahuan, maka kita tahu, oh kecenderungannya ke sini. Ya, siapa yang memakai lembaga survei itu. Maka begitu dia menyampaikan pendapat ilmiah, kecenderungannya misalnya ke A, kita sudah bisa paham, oh wajar. Berarti ini pertaruhan juga sebenarnya. Ini misalnya, KPU pada saat realcon final ya sudah memiliki data resmi untuk dipublish, tiba-tiba berbeda misalnya dengan hasil quick count lembaga survei. Ini pertaruhannya tinggi sekali di sini. Ya, sebenarnya kan gini, tujuan kalau berdasarkan sejarahnya itu kan tujuan quick count itu kan sebenarnya mengontrol hasil daripada real count. Harusnya. Real count yang dilakukan oleh harusnya KPU. mengontrol supaya real count itu jangan melenceng. Artinya kalau namanya mengontrol, pengontrol ini sebenarnya itu adalah lembaga independen. Lembaga independen yang dikontrol adalah lembaga yang berafiliasi dengan kekuasaan. Nah, sejarahnya kan tahun 86 kan di Filipina. Filipina ini pertama kali bikin quick count itu karena dianggap pemerintah Marcos ketika itu dianggap otoriter. Maka pelaksanaan pemilu yang dikuasai oleh Marcos dianggap tidak menghasilkan pemilu yang jujur, maka muncullah lembaga quick count untuk mengontrol. Kamu jangan macam-macam ini. Saya sudah melakukan penelitian ini begini, kurang lebih begini hasilnya. Kalaupun hasilnya melenceng, itu namanya paling sekian persen misalnya, atau errornya misalnya sekian persen. Jadi, untuk sampai kalau terlalu jauh misalnya berarti ada kesalahan kan. Tapi yang terjadi yang kita sekarang ini dicurigai bahwa itu kan seirama. Jadi seirama. Sekarang siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol. Seolah-olah ini berjalan paralel ya? Paralel. Itu yang kita curigai. Bahkan sebaliknya. Muncul quick count justru KPU harus mengadaptasi hasil quick count itu. Seolah-olah ya. Seolah-olah mengadaptasi hasil quick count itu. Karena buktinya juga dia punya tren updating data itu cenderung stabil. Berarti ini misalnya karena ini quick count ini kan mengambil data salinan C1 ya. Misalnya ini terjadi kesalahan penulisan ya di salinan-salinan itu. Apakah di hasil quick count yang telah dipublish itu akan direvisi atau gimana? Kan seharusnya begitu. Kan menurut logika kita itu kalau ada kesalahan kan ada revisi dong. Tapi problemnya ini kan tidak pernah dipublish, dia ngambil di TPS berapa? Ya, dari sekitar 2.000 sampel 2.500 itu diambil TPS berapa? Jadi kalau misalnya 2.500 TPS yang dijadikan sampel, begitu ada koreksi, katakanlah ada kesalahan. Contohnya ini kan KPU sudah menyatakan 2.000 sekian ada kesalahan. Meskipun kita yakin itu berlipat-lipat dari itu, ada kesalahan input. Pertanyaannya sekarang, apakah yang dilakukan evaluasi itu ada diantaranya yang dijadikan sampel oleh lembaga survei itu. Kalau dia ada jadikan sampel, otomatis ya dia menurut logika kita dia harus ulang dong. Pertanyaannya bagaimana mau ulang kalau dia tidak pernah publis dia di TPS mana nih ambil sampel. Berarti ini juga sebenarnya ini keterbukaan dari lembaga survei. Itu dia. Dalam menerapkan metode penelitiannya khususnya ya. Penelitian beserta dengan apakah ini mereka lakukan atas dasar pesanan khusus dari kliennya. Karena ini kan lembaga survei juga kan
membutuhkan juga pengakuan ya dari klien kenapa mereka dipilih untuk ini, atau memang mereka inisiatif sendiri gitu kan. Bahkan lebih parah lagi, jangan-jangan ini kan kecurigaan orang, ini kan sudah mulai banyak yang beredar di publik bahwa ini barang hasil ini sudah ada sebelum tahun itu. Seolah-olah sudah ada. Seolah-olah ini kan seolah-olah ya. Ya, rekayasa ya, rekayasa. Bahkan Hendro Priyono juga bilang itu tidak kaget karena sudah diperiksa oleh intelijen 3 bulan sebelumnya kan. Iya. Bahkan ada beberapa kecurigaan itu, ada penampilan, ada yang tangkapan layar di apa itu televisi itu menampilkan justru tanggalnya bukan tanggal 13 itu. Oh iya, kesalahan justru ini. Tanggal 3. Apakah itu karena kesalahan sekedar pencatatan atau tidak? Tapi kan orang jadi mengait-kaitkan. Yang tadinya tidak penting itu jadi orang yang mengait-kaitkan. Bahkan ada lagi tuh ada tangkapan layar yang tiba-tiba berubah. Perolehan AMI misalnya tiba-tiba turun. Ada beredar juga. Ya, memang kita coba merangkum pemirsa, memang dari informasi yang beredar di media sosial memang masing-masing paslon memang sudah bekerja itu menetap mencari beberapa faktor-faktor yang terjadi potensi kecurangan. Dan itu hak dari masing-masing paslon kan dalam mengawal pemilu ini, karena kita masyarakat pun diharapkan pun bisa membantu membantu KPU khususnya dalam mengawal pemilu ini. Dan pesta demokrasi ini merupakan bukan pesta demokrasinya golongan tertentu. Jadi semua yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih itu memiliki hak demokrasi. Dan hak demokrasi ini mungkin sudah harus dikawal, entah dari diri kita sendiri hingga sampai ke tingkat yang lebih masif lagi. Gitu. Ini kan posisinya sebenarnya sejatinya quick count itu sebagai pengawal pelaksanaan pemilu. Kalau kita dulu itu awal reformasi itu ada namanya lembaga pemantau pemilu independen kan. Independen. Ya, mungkin KIP kalau tidak salah, Komisi Independen Pemantau Pemilu. Yang kita sekarang ini berapa periode pemilu itu seperti tidak pernah lagi dengar. Itu lembaga NGO yang berafiliasi mungkin kepada lembaga-lembaga donor internasional. Ini sekarang nggak ada. Justru yang ada sekarang itu yang harusnya kalau itu anggaplah itu tidak ada, harusnya posisi itu diambil oleh quick count tadi itu. Karena quick count bukan sekedar menghitung. Ada juga tujuan-tujuan mulia sejak diluncurkannya pertama kali adalah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan kecurangan di TPS. Nah ini fungsi ini juga hilang. Ya tidak lakukan. Harusnya kan berfungsi ini kalau ada di sana quick count itu mengoreksi dengan adanya relawan-relawan seperti itu. Mungkin karena mereka dikejar deadline mungkin ini Pak. Satu deadline ya kan bukan cuma soal deadline, saya kira enggak. Karena kan cuma 2000. Oh iya. 2000 itu kan cepat. Dan ya terutama ini soal kepentingan. Ya, sekali lagi bukan kita mau nuduh ini pasti ada kepentingan, tapi kecurigaan itu, indikasi-indikasi itu membuka peluang kita curiga. Ya. Ini pantas juga memang dari data yang kami coba rangkum dari KPU itu bahwa sudah 83 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Berarti ini kan sebenarnya potensi nih. Potensi. Kenapa lembaga survei yang dulunya cuma 5 ya waktu awal pemilu itu, sekarang tiba-tiba melonjak 83. Pertanyaannya yang 70 kemana? Ya, berarti ini ada permintaan pasar ya. Jadi sekarang ini kan cuma 6. Sekarang yang 70 kemana? Dan satu, yang kedua, ini juga beberapa sejumlah penyelenggara televisi serentak menyiarkan dalam satu sumber. Kan seyogianya kalau mau bagus kan mestinya kan masing-masing televisi mengambil lembaga survei yang berbeda untuk melaksanakan mempublikasi hasil quick count. Dan jangan seragam, karena kalau seragam kan ya masa sih pengambilan random ini kan, sampel ini kan random. Masih seragam hasilnya, namanya juga random toh. Seragam hasilnya. Kita melakukan penelitian di laboratorium juga itu namanya ilmu eksakta juga, melihat mata apa segala, ya pasti beda lah. Gitu. Nah, sekarang masyarakat curiga
yang tidak bisa salahkan. Apalagi memang undang-undangnya mengatakan quick count itu bukan acuan, itu bukan hasil pemilu. Problemnya adalah sejumlah orang, bahkan paslon itu mengklaim itu sebagai sebuah standar kemenangan. 02 bahkan deklarasi. Iya. Nah, itu kan jadi problem. Nah, kalau sudah deklarasi begitu kan opini publik terbentuk jadinya. Betul. Kalau opini terbentuk, wah ini paslon 2 sudah pasti menang. Pertanyaan tadi kan, terus tiba-tiba misalnya KPU yang berbeda, terus gimana? Ya, ini pertarungan besar lembaga survei. Pertarungan besar, iya. Atau jangan-jangan sebaliknya, ya karena sudah sekian maka KPU hasilnya begini kan jadi curiganya ke KPU lagi jadinya. Iya. Padahal harusnya kita berharap KPU berjalan secara independen dan berlaku jujur. Orang masih menaruh harapan. Tapi kalau kayak gini keluarannya juga sama, pola grafik yang ditampilkan juga sama. Iya. Dan orang bilang, wah jangan-jangan sama juga. Nah, karena kan di penyajian survei dan quick count itu kan sejak awal itu kan grafiknya sama semua, dia dari 6 lembaga survei sama, masih sih sama. Kan namanya kalau random kan masa seragam ngambil random. Misalnya ambil 2.500 masa seragam. Harusnya kan ada yang naik, kadang-kadang turun, ada kadang-kadang naik. Harusnya polanya begitu. Dan di titik akhir seragam berhenti pada 80-90%. Dia tidak 100%. Ya, jadi ini kalau kita ngelihat ini mungkin grand misi ya daripada lembaga survei itu sebenarnya sangat-sangat bagus grand misinya mereka. Awalnya ya seperti itu ya. Namun ini sekarang berkembang, muncul masyarakat mungkin makin cerdas nih. Masyarakat makin cerdas, utamanya dengan begitu banyaknya interaksi internet, media-media, sehingga di sini sebenarnya pembelajaran politik penentu di sini pemilu 2024 ini apakah akan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia atau terjadi semacam anomali istilahnya keanehan gitu Pak. Ya seperti itulah artinya sekarang pertaruhan. Sekarang ini posisi sekarang ini adalah pertaruhan tentang bagaimana demokrasi ini dibangun. Karena kan kembali lagi soal quick count. Quick count itu sebenarnya digunakan oleh negara-negara yang mengalami transisi demokrasi. Indonesia kan termasuk transisi demokrasi. Istilahnya belum mapan, demokrasi belum mapan gitu ya. Nah, kalau dalam masa transisi itu disalahgunakan fungsi lembaga survei dan quick count itu, ya mau kemana demokrasi Indonesia? Ya, kita saja demokrasi kita saja baru berkembang katakanlah sejak reformasi. Tapi sekarang misalnya dengan segala upaya dibelokkan dan segala rupa, berarti kan demokrasi kita bisa betul. Jadi tidak salah orang mengatakan bahwa demokrasi kita mundur. Ya. Bahkan bisa lebih buruk dari Orde Baru. Ya, memang. Itu kan kecurigaan itu kan tidak bisa disalahkan kalau muncul itu. Dengan metode ini. Belum lagi kita bicara soal lembaga survei. Lembaga survei dia juga yang melaksanakan quick count. Padahal kan lembaga survei, hasil dari lembaga survei dan quick count itu harusnya jadi pembanding juga. Ya, ini kan metodologi ilmiah untuk menyampaikan bahwa ini kecenderungan orang mau memilih kalau hari H. Quick count meneropong pemilih ini hasilnya sudah begini. Nah, kalau dia juga yang melaksanakan, kok pasti diupayakan sinkron. Ya kan kalau menurut kaidah dasarnya ya harusnya mereka jadi pembanding supaya dia saling bersaing tanda kutip untuk menampilkan yang terbaik supaya seobjektif. Jadi ini menyangkut tingkat kepercayaan lembaga survei ya. Belum lagi kita bicara soal lembaga survei yang juga bertindak sebagai konsultan. Ini kan di masyarakat juga jadi ramai dibicarakan. Dia juga konsultan, dia juga lembaga survei, dia juga quick count. Sekarang gimana ya? Objektivitasnya bagaimana? Padahal kan dasar filosofi sebagai jadi melenceng dari misinya mereka sebenarnya. Karena kan kalau konsultan kan memenangkan kliennya. Benar. Sekarang dia juga lembaga surveinya.
Terus bagaimana itu? Tentu dia akan menampilkan apa namanya? Menampilkan hasil-hasil yang menguntungkan atau minimal menggembirakan kliennya. Iya, iya, iya. Nah, sekali lagi kita tidak menuduh, tapi ini kan potensi memunculkan kecurigaan-kecurigaan bahwa metode yang dilakukan tidak seperti yang semestinya. Karena kan konsultan itu kan ya, lembaga survei. Kalau konsultan baru dia juga lembaga survei, bisa dipastikan pada saat dia mensurvei dia juga mempengaruhi orang. Ya, ya. Padahal kan survei ini kan men-scanning kecenderungan orang-orang di sana, Ya, di bawah. berarti ini ada misi umum, ada misi khusus nih. Misi khusus. Ceritanya ya. Dilakukan oleh orang yang sama. Ya. Ini kalau misalnya ditanya survei, siapa yang bisa menjamin para apa istilahnya kalau yang bertanya surveyor surveyor dan relawan itu kalau ya. mereka bertanya misalnya mau pilih apa, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, 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 ya. Contoh misalnya yang sampaikan ini yang kasih BLT si A, nanti dia tanya Anda mau pilih apa, ya kan kita kan nggak bisa jamin. Ya, ya. Bisa jamin. Nah itulah kalau tidak mau dicurigai itu harusnya beda lembaga. Konsultannya beda, surveinya beda. Nah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, ini kan anggaplah tadi tidak sampai 10% ya lembaga survei yang mempublish semua hasilnya itu di media-media nasional. Kalau misalnya yang 70% ini lembaga survei melakukan publish juga di media yang sama, ini persoalannya, ini bakalan opini publik nih bakalan ini nih, bakalan apa? Jadi rame nih. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya. Problemnya kan tidak mungkin. Ya, dan televisi pasti kewalahan juga ya. Tidak mungkin diambil. Jangan juga mestinya sudah ada kontrak eksklusif. Ya. Misalnya, ini yang boleh diambil, tidak boleh ambil lain kan jadi masalah juga. Tapi ada satu pendapat juga nih dari masyarakat yang mengatakan bahwa wajar-wajar sajalah kalau televisi juga ada pemihakan. Wajar. Okay, tapi itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Dan pada saat ada hasil ilmiah, hasil ilmiah, harus juga disampaikan. Kalau di negara-negara maju kan juga ada pemihakan, boleh, tapi dilaksanakan tetap dengan jujur. Ya, dengan mekanisme dan SOP yang ada. Contohnya sebenarnya, ya janganlah dia juga lembaga survei, dia juga konsultan, contoh. Iya. Atau kalau bisa ya jangan juga dia sekaligus merangkap sebagai quick count. Tadi lebih parah lagi, dia yang quick count. Ini kan kalau penyelenggara pemilu kan pasti pemerintah. Nah, sekarang kalau quick count-nya juga di backup oleh pemerintah kan sama juga. Harusnya lembaga pemerintah melaksanakan pemilu, tapi yang quick count itu adalah lembaga independen. Lembaga independen itu semacam NGO yang melaksanakan pemantauan pemilu. Nah, kalau bukan itu, kecuali kalau ada katakanlah silakan, pemerintah juga silakan backup juga. Harus dibuka ruang pada lembaga pemilu untuk memberikan bagi masyarakat. Kira-kira begitu metodenya gitu aja. Kalau mau memihak silakan memihak, tapi jangan salahi, jangan tutup ruang untuk pendapat alternatif. Nah, ini mengamati quick count yang sudah berjalan ini jadi pertanyaan kami juga di sini mengenai KPU. KPU sendiri apakah ini merasa terbantu kan dengan adanya lembaga survei ini? Kan begini, kalau di awal-awalnya waktu kan dari reformasi kita itu kan 98. Ya. Waktu zaman Presiden Habibie memimpin dan langsung mengumumkan melaksanakan pemilu. KPU itu tidak seperti sekarang. Format KPU waktu itu adalah 50% dari partai, 50% dari pemerintah. Nah, jadi tidak dimonopoli oleh pemerintah. Nah, sekarang problemnya adalah ya hampir boleh dibilang seluruh KPU itu adalah nasib dan hampir ya. Hampir bilang begitu. Nah, kalau sudah dari formasinya saja begitu, bagaimana mungkin misalnya count itu menjadi alat kontrol bagi hasil KPU. Kalau zaman dulu, zaman yang tadi pertanyaannya tadi bahwa apakah saling membantu, pada saat zaman dulu kalau misalnya dalam model-model yang kayak waktu Habibie, justru KPU itu merasa terganggu.
Dengan adanya lembaga survei. survei. Wah ini nggak boleh sembarangan misalnya, kira-kira Iya, begitu. iya. Sembarangan nanti lain hasilnya, malah terganggu nih bisa. Bahkan beberapa kali itu kan mereka ditegur, Ya. lembaga survei ditegur. Nah, suasana itu justru bagus, justru sehat bagi demokrasi. Berarti ada yang dikhawatirkan oleh KPU, ada orang yang memantaunya, ada yang memantau dalam bentuk metode-metode ilmiah dalam hal ini survei. Tapi kalau misalnya justru mereka merasa nyaman, nah itu yang berbahaya secara demokrasi. Secara demokrasi. Oke. Nah, ini kan seperti kita ketahui Bang Risa, di beberapa TPS-TPS itu memang ada temuan-temuan kecurangan-kecurangan yang terjadi, istilahnya penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Disinilah KPU dituntut kinerjanya untuk lebih total ya, totalitas di sini, tanpa mengesampingkan lembaga survei yang ada, meskipun itu hanya sebatas untuk memantau dan mengawal perhitungan suara secara di luar daripada ranahnya KPU. Tapi di sini KPU pun dituntut juga melakukan penyempurnaan kerja. Ya, harusnya begitu. Iya. Begitu. Nah sekarang kan problemnya sekarang ini laporan-laporan dari masyarakat, dari warga, terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak penyelewengan, dugaan-dugaan penyelewengan. Contoh itu misalnya penggelembungan suara, sudahlah hasil hitungan di C1-nya misalnya salah tulis atau sengaja ditulis salah, 86 jadi 886. Sudah lagi begitu, inputnya juga jadi salah. Bahkan ada yang sampai puluhan ribu loh, satu TPS. Sekarang, bagaimana orang mempercaya KPU kalau modelnya begini? Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Sekarang ini kesempatannya KPU ya, untuk memperbaiki diri. Karena toh secara undang-undang orang akan patokannya ke KPU. Nggak ada cara lain kecuali melakukan protes-protes yang mungkin masuk pada lembaga-lembaga katakanlah kayak MK atau Bawaslu. Tapi sebagai sebuah negara demokrasi, KPU yang undang-undang, KPU lah yang menjadi acuan. Problemnya sekarang adalah sekian banyak dugaan kecurangan itu bagaimana menyikapi. KPU sudah menyatakan bahwa kami salah karena ada 2.000 sekian salah input. Pertanyaannya apa memang cuma 2.000? Apa itu memang cuma 2.000? Karena menurut beberapa relawan dari paslon yang dirugikan dengan hasil ini, yang mengatakan itu jauh lebih dahsyat. Berarti ini ada juga faktor tools ya, alat perangnya KPU ini kan saya mengatakannya tools ya. Toolsnya KPU ini kan dalam menghitung perolehan suara adalah form-form yang disediakan di setiap TPS. Ternyata sempat juga saya amati di beberapa media sosial, ada tools-tools yang terlambat logistiknya sampai ke TPS. Ya itu itu di bagian lapangan itu. Iya, di lapangan teknis ya. Bahkan ada yang ditusuk kolektif misalnya, atau orang diarahkan. Itu kan dugaan-dugaan kecurangan yang di lapangan. Itu dugaan kecurangan yang kedua, tingkatan kedua adalah pada saat menulis C1 itu. Menulis C1 lain sebanyak hasilnya lain tertulis. Tingkat kecurangan ketiga diinput. Nah, disinilah KPU yang berperan. Karena kan situs KPU itu Rekap itu mutlak adalah kewenangannya KPU. Nah, kalau misalnya menginput bisa salah-salah begitu, waduh, fatal itu. Nah, ini kembali lagi ke masalah SDM ya, Pak. SDM dan niat. Oh, niat. Ya, niat. Karena kalau SDM kan Ketua KPU sudah dengan mudah mengatakan minta maaf kita semua adalah manusia biasa yang tidak lalu kesalahan. Betul. Tapi ini kan efeknya kan bukan kacang-kacang ini efeknya. Ya kalau salah itu kan ada orang yang harus jadi presiden tidak jadi presiden atau sebaliknya. Itu kan bukan main-main. Ya tidak boleh selesai dengan hanya sekedar minta maaf. Apa konsekuensi daripada kesalahan itu? Satu yang kalau kesalahan satu dua kasus oke. Kalau puluhan ribu. Apakah cukup waktu kerja KPU ini hingga pengumuman resmi nanti? Ya kalau misalnya tidak selesai kan harus ditunda ya jangan dipaksakan dong. Jangan dipaksakan. Misalnya gini, kalau belum sinkron ya harus minta waktu untuk perpanjangan ini untuk toleransi ya, harus mereka. toleransi. Jangan karena
Jangan karena dikejar waktu artinya ya biarin aja yang kesalahan tidak boleh terjadi. Bahkan kalau menurut kita ini, bahkan suara tidak berpengaruh sekalipun dengan hasil pemilu, ya tidak boleh dibiarkan. Ya, ini seperti yang merebak sekarang ini istilah apa, silent majority ya. Nah, ini silent majority juga jadi fenomena, tapi mungkin nanti kita akan bahas di sesi lain itu. Jadi ya untuk terakhir itu bahwa ya jangan disepelekan bahwa ada penyelewengan itu tidak berpengaruh. Bukan soal berpengaruh atau tidak. Bahwa suara rakyat itu satu suara pun kawal harus dipertanggungjawabkan. Nah, KPU itu tugasnya di situ. Jangan sampai salah. Jangan sampai masyarakat silent majority tadi itu masyarakat yang mengambil kesimpulan sendiri dan mengambil tindakan sendiri. Kita kan tidak ingin yang gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Ya, pemirsa, dari bincang-bincang kali ini mungkin ada beberapa yang bisa kita petik mengenai istilah-istilah yang sekarang sedang berkembang, mulai dari quick count ini khususnya ya. Saya kasih tanda tebal quick count karena di sini adalah potensi yang sangat menjual dari sisi publisitas media maupun dari sisi kepentingan tertentu. Nah, tapi kami harapkan KPU jangan terpengaruh dengan tetap bekerja total sesuai dengan SOP. Kalaupun ada kekurangan yang terjadi di dalam kinerja KPU, bisa diperbaiki, masih ada waktu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena hak demokrasi seluruh rakyat Indonesia menunggu hasil resmi ini. Itu, Pak. Jadi mungkin ada kata-kata istilah kunci ya. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, Pak Andi Julham. Ya, saya kira itu janganlah dirus demokrasi karena demokrasi Indonesia ini dalam pertaruhan. Demokrasi Indonesia itu juga menentukan masa depan Indonesia. Segala upaya, segala tindak tanduk kita itu jangan dikira bahwa tidak tercatat dalam sejarah. Itu kan tercatat dalam sejarah. Sama KPU kan tercatat dalam sejarah, kalau misalnya buruk dia buruk, kalau baik dia baik. Sekarang ini kesempatannya. Ayo kita semua pihak KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik, terutama jujur. Ya, pemirsa, dari bincang-bincang sesi ini, baik KPU maupun lembaga survei tetap bekerja sesuai dengan misinya. Nah, misi masing-masing lembaga ini, baik itu KPU maupun lembaga survei, adalah mengawal demokrasi ini secara transparan. Demikian bincang-bincang kali ini. Kita akan berjumpa kembali di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.